Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Tuhan adalah gembalaku akan kecurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Dia memberi aku air. Dia meninggalkan jiwaku. Dia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau sertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaga akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Gembala kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu atas tuntunan dan semua berkat yang Kau limpahkan bagi kehidupan kami sampai pada hari ini. Melalui ibadah ini, kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan kurniakan kepada kami oleh darah Yesus Kristus di kayu salib. Terimalah ibadah ini menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ajari dan kuatkanlah kami untuk menyatakan kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sebagai kesaksian yang hidup. Kasihanilah kami ya Allah, dan terimalah doa dan ibadat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kita berdoa untuk mengaku dan mohon ampunan dosa kita. Tuhan Allah, Bapa Surgawi, Allah yang kudus dan Maha Kuasa, kami datang ke hadirat-Mu dalam rendah hati untuk mengaku dosa-dosa serta mohon keampunan. Kami
sering tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kekudusan serta keadilan sering kami abaikan. Kasih karunia dan anugerah sering kami sia-siakan. Ya Tuhan Allah, kami juga mengaku ketika hati dan pikiran kami khawatir tentang kehidupan ini, maka iman kami pun menjadi goyah diombang-ambingkan oleh zaman hanyut terbawa arus dunia. Semuanya itu karena kami tidak setia berpegang pada firman dan tidak beriman teguh. Kini kami sungguh menyadari keadaan kami dan memohon ampunan dosa. Ya Allah, kasihanilah kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Marilah kita sama-sama mohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih karunia dan Maha Kudus, Engkau menghendaki supaya kami saling mengasihi, rukun dan damai, namun kami sering lalai melakukannya. Persekutuan kami masih sering tercela oleh persekutuan, dengki, dan hanya mementingkan diri sendiri. Betapa kami hidup tidak menurut kehendak-Mu, sehingga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kami belum sepenuhnya berperan sebagai garam dan terang dalam kehidupan sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami karena kasih-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa benar, oleh kasih karunia-Mu dalam anak Yesus Kristus, Engkau telah memilih serta menguduskan kami menjadi umat bagi-Mu. Namun kami sering melupakan. Selaku gereja, kami telah Engkau utus menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia, tetapi seringkali kami kurang peduli terhadap panggilan dan suruhan. Berulang kali kami berdosa dalam pikiran dan perbuatan. Pekerjaan kami sehari-hari acap kali tidak mencerminkan dan menyatakan kehendak-Mu. Kami terkadang menyia-nyiakan berkat sehingga tidak menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga tidak sepenuhnya bertanggung jawab dalam memelihara ciptaan-Mu dan melestarikan lingkungan hidup. Ya Tuhan Allah, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, mari kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nas bacaan minggu ini yang tertulis di dalam Keluaran 32 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14 dengan judul perikop anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa menundukkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka memenuhi Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak kelakuannya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang diperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tertentu. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan
Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunan-Mu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah Kujanjikan ini akan Kuberikan kepada keturunan-Mu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang direncanakannya atas umat-Nya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Untuk merespon pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita angkat lagi pujian kita dari Kidung Jemaat 388 ayat 1, 2, dan 3. Yesus,
Marilah kita mengingatkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang digelarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan. Dia telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau memuji Tuhan kita lagi. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 289 ayat 1, 2, dan 3. Tuhan
Pertama sekali kami dari pimpinan Majelis Jemaat dan seluruh anggota Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Khususnya barangkali ada jemaat yang baru pertama kali datang beribadah ke tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Pelayan Minggu tanggal 22 Oktober tahun 2023. Untuk ibadah yang pertama, khotbah Bapak Pendeta Devi Budi Kapupan, untuk ditulis Minang Samas kami lagi. Untuk ujian Bapak Sidua Kapupan, Bapak Sidua Jepri Sarangi, Sumbahan Minang Sidua Keria Sarangi, menyambut jemaat dalam Sidua Ramadan, pemusik Yudisi Toma Singal Jessica Gusang dan Aulia Nada. Operator Fokus sila 10. Untuk ibadah yang kedua, sesi kedua, khotbah Bapak Pendeta Devi Budi Kapupan, Baginda Bapak Sidua yang Bersinormatan, Budi Bapak Sidua Lalu Damani, Jawab Pertimbangan Bapak Sidua Lalu Sinaga, Sembahan Bapak Sidua Ahmad Damani dengan Bapak Sidua Budi Bersang, menyambut jemaat calon Sidua Ahmad Lalu dan calon Samas Bersang. Organis Presiden Sinaga, Musinger Tio Siditona dan Manusia Lipat. Operatorin Fokus Rahel Perhatian yang pertama, sesi pertama maupun sesi kedua model B. Kemudian untuk layan pada pertemuan sektor hari Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 masuk pukul 19 WIB. Satu, tempat di rumah keluarga RU Sinalahi dan bertanggal alamat Jalan Danau Sentaru Kang Haji Nawawi, khotbah Bapak Pendeta Devi Budi Kapupan, untuk liturgis Bapak Sidua Ahmad Damani, kemudian Bapak Samas Agus Girsang, Perbuatan model B bahasa Indonesia. Di sektor 2, bertempat di rumah keluarga Yose Damani dengan alamat Pelabuhan Gang 4 dan 4. Khotbah Bapak Sidua Lalu Damani, liturgis Salom Sidua Asri Kapupan, ujian Salom Samas Magdalena Selahi, model kebaktian model B bahasa Indonesia. Sektor 3, bertempat di rumah keluarga J. Sihaluhu Inang Guru Kuba dengan alamat Jalan Barat Karya Komplek Pilar Perdana nomor A9 Korumnas 4 dan Guru Jalan. Khotbah Inang Sidua Keprian Saragi, Lukis Bapak Sidua Jepri Saragi, Yani Kalau Sidua Ahmad Lalu, model kajian model bahasa Indonesia. Yang berikut sermon majelis hari Selasa masuk pukul 19 WIB, tempat di Gedung Sekolah. Sebuah luar hari Rabu masuk pukul 19 WIB, tempat di Gedung Gereja 13 yang BA sesi 6 hari Kamis
Kamis pukul 16.30 WIB bertempat di Gedung Sukabumi. Pengetahuan imbauan kita setiap jemaat pada saat pada berlangsung atau tetap boleh menjaga diri sehingga proses perjalanan berjalan dengan baik. Kedua, mengundang kepada seluruh seksi nama pos untuk bisa hadir dalam acara malam keakraban yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 mulai pukul 19 WIB bertempat di Gedung Sukabumi. Diinformasikan kepada seluruh seksi-seksi dan badan agar segera mungkin menyusun rencana anggaran dan kegiatan untuk periode tahun 2024. Pertemuan seksi Bapak yang seyogianya dilaksanakan hari kemarin Sabtu berhubung karena sesuatu dan lain hal kembali dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023 tempat di rumah keluarga Bapak Samas Agus Girsan Kota Barat dengan alamat Jalan Almayani 1, Jalan Petandean nomor 8B, mulai pukul 19 WIB. Diharapkan para seluruh bapak yang ada di dunia ini kiranya boleh hadir di dalam acara pertemuan bapak yang dimaksud. Pada hari ini, Sekolah Minggu Resort akan mengadakan bazar dalam rangka mengisi kas seksi Sekolah Minggu Resort. Kegiatan bazarnya dilakukan setelah selesai ibadah sesi yang kedua. Diberitahukan juga kepada setiap jemaat di KPS Pontianak, jika ada yang ingin terpanggil untuk melakukan bidang musik, multimedia, singer dan operator pun fokus bisa menghubungi sekretaris jemaat. Kemudian kepada jemaat yang hendak mendaftarkan anaknya marhum CD bisa menghubungi sekretaris jemaat. Warta keuangan. Sudah diterima persembahan bulanan dari keluarga calon Situa Yopi Saragi Pinanggur Cinaga untuk bulan Oktober banyak Rp300. Sudah diterima persembahan bulanan dari keluarga Mawati Cinaga Pinanggur Cinaga untuk bulan Oktober Rp400.000. Seluruh anggota jemaat KPS Pontianak juga mengucapkan selamat ulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, Rafael Adriel Tupa. Yang kedua, Putri Adrianti Saragi. Yang ketiga, Nafa Deana. Demikian warta kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, kami menghampiri hadirat yang kudus. Terima kasih Bapa buat hubungan Tuhan sebagai arah Tuhan buat acara kami pada pagi hari ini yang sesi yang pertama dengan setiap doa yang kemudian yang sudah kami sampaikan.
pada sisi yang kedua nantinya di masyarakat yang hikmah mereka diri mereka dengan baik baik Tuhan dan anak setiap hati pikiran dan hanya mereka berikan mereka kekuatan Tuhan sekarang sesuai tidak berkenan dengan Tuhan menyembah memuji serta memohon
Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dan kasih karunia yang masih boleh kami terima, masih boleh kami rasakan Tuhan hingga pada saat ini. Bapa yang baik, saudara Tuhan, kami menaikkan doa sahabat kami Tuhan, karena Bapa melayani kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh meminta dan memohon kepada Engkau ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan saat ini buat anak-anak kami yang di seksi sekolah minggu. Tuhan, Kau berkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah Bapa dalam setiap pertumbuhannya, Kau yang menjagai, Kau juga yang melindungi Tuhan. Sehingga dalam setiap ketika beranjak dewasa Bapa, dia boleh mengerti dan boleh menerima karakter yang sama dengan Kau Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan dalam sekolah mereka, studi mereka, memberikan hikmat, kepintaran Tuhan. Biar mereka boleh menerima setiap pengajar-pengajar yang boleh diajarkan di sekolah Tuhan, dan boleh Bapa semakin mereka pintar untuk menghadapi setiap hidup mereka. Dan juga Tuhan, biarlah anak-anak sekolah minggu juga Tuhan boleh Kau pakai di dalam setiap kehidupan dan juga pelayanan Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat seksi Dalposo yang ada di jemaat-Mu GBS Pontianak ini. Engkau berkati mereka Tuhan dalam masa-masa muda mereka, masa-masa muda, masa-masa yang penuh dengan tantangan, gairah dan juga kebebasan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk seksi Dalposo, biarlah Tuhan juga berikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan dalam memilah Tuhan, baik teman, pergaulan, bahkan juga Tuhan apa yang mereka pelajari Tuhan. Kami yang yakin percaya Tuhan, Kau akan membimbing mereka dengan baik kehidupan mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan anak-anak-Mu yang ada di Napos ini juga Tuhan semakin Kau berkati, dan mereka juga boleh menjadi selalu berkat Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Kau berkati setiap Tuhan sedang mencari pekerjaan, sedang mencari jodoh, dan juga Tuhan setiap keinginan mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan boleh berikan jalan, dan Tuhan yang akan berikan sesuai dengan waktunya. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk seksi inang yang ada di jemaat ini juga Tuhan. Kau berkati para inang yang ada di jemaat ini, berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan dalam membimbing dan melindungi kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Engkau berkati juga Tuhan para inang yang ada di jemaat ini. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan berhikmat Tuhan. Biarlah Bapa semua inang yang ada di jemaat ini juga Tuhan boleh semakin dekat Tuhan oleh karena perintah Tuhan. Dan begitu banyak Tuhan yang pergumulan yang boleh mereka hadapi, tapi kami percaya Tuhan ketika mereka boleh menyerahkan seluruh keluh kesah mereka kepada Tuhan dan selalu bersandar kepada Tuhan, kami yang yakin percaya Tuhan yang akan berikan kekuatan dan selalu menopang kehidupan mereka. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan kepada seksi Bapak, Tuhan sebagai seorang imam di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Biarlah Bapa Kau juga boleh memberkati kehidupan kami pribadi seluruh Bapa yang ada di jemaat GBS Pontianak ini Tuhan. Berikan kami nikmat, berikan kami kebijaksanaan Tuhan, agar dari tutur kata kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi batasan Tuhan bagi orang lain. Biarlah juga Tuhan kami para Bapa juga Tuhan boleh mengerti dan boleh paham dan lebih peka Tuhan terhadap keadaan di sekeliling kami, baik di keluarga kami Tuhan maupun di mana kami berada. Sehingga benar Tuhan sebagai seorang imam dan keluarga Tuhan, kami sebagai pemimpin keluarga kami Tuhan dan semakin baik lagi Tuhan. Dan Kau memberkati setiap keluarga kami masing-masing Tuhan dimanapun kami berada. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan bagi para majelis yang telah Engkau pilih Tuhan menjadi pelayanan yang kudus ini. Tuhan, Kau juga berkati kami para majelis yang ada di jemaat pendidikan GBS Pontianak ini. Biarlah Bapa berikan juga hikmat dan juga kepintaran juga kepada kami Tuhan, agar kami boleh memilah-milah Tuhan, dan kami boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami Tuhan sebagai seorang majelis di tengah-tengah jemaat dan juga di hadapan Bapa. Kami juga berdoa Tuhan para pimpinan majelis yang boleh memimpin gereja ini juga Tuhan. Biarlah Bapa berikan juga hikmat dan berikan kebijaksanaan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang boleh terlaksana di gereja juga Tuhan. Itu semua karena tangan
Kami juga berdoa ya Bapak untuk Bapak Pendeta kami dalam memimpin gereja ini, juga Kalimantan Barat secara keseluruhan. Tuhan sertai dan memberkati dia Bapak dalam setiap pelayanannya Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu banyak yang harus dihadapi, tuntutan juga pelayanan ya Bapak. Tapi Tuhan, hal yang kami percaya Bapak, ketika kami sama-sama boleh sering mendoakan pendeta kami, biar Engkau kuatkan, Engkau mampukan beliau Tuhan dalam menjalani tugas dan juga tanggung jawab Tuhan. Engkau berkati juga ya Bapak, keluarga yang Engkau berikan di tengah kehidupannya, Engkau berkati Ina juga anak Tuhan, sehingga benar Bapak semakin termulia dalam Engkau ya Tuhan. Bapak yang baik, pada kesempatan juga Tuhan kami berdoa secara keseluruhan untuk para pimpinan GKS ya Bapak, baik dari pimpinan sinode dan juga para majelis pendeta juga Tuhan terlibat dalam penyusunan dan juga rencana-rencana Tuhan GKS dalam hari-hari ke depan. Tuhan berkata Bapak setiap pelayanan ini Tuhan berikan hikmat dan pintaran juga Tuhan setiap kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan Bapak, beri juga Tuhan serta tangan Bapak Tuhan juga yang bekerja dan memimpin kami kepada masa depan juga Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan GKS makin tersebar di manapun dan seluruh dunia Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa dan keseluruhan negara kami Tuhan, Bapak Presiden kami juga Tuhan. Engkau berikan juga hikmat dan kekuatan dan juga ya Bapak setiap program-program yang boleh dikerjakan biar oleh Bapak Engkau terlaksana dengan baik dan boleh juga Tuhan dari jalannya dari yang tingkat menteri sampai ke bawah juga Tuhan boleh bersinergitas, boleh merencanakan setiap program yang sudah akan dilaksanakan ya Bapak. Kami percaya Tuhan ketika campur tangan Tuhan boleh ada di dalam bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Bapak semakin termulia nama Tuhan dan bangsa kami juga Tuhan boleh dari apapun ya Bapak. Bapak yang baik, kami serahkan juga Tuhan inilah doa dan harapan kami ya Bapak, dan Kau berikan Tuhan sesuai dengan waktunya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa menurut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Jeffrey Juwita Kuba. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian dari nomor 249 ayat 1, 2, dan 3. Sering
Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita buka kita firman Tuhan yang menyapa kita juga di hari yang penuh bahagia sukacita ini, yang dari Matius 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Matius 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, begitu juga nama Poso, salam untuk kita semuanya. Mari kita lihat firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Nas dimulai dengan ayat 22 ayat 1. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Siapakah mereka yang disebutkan di dalam teks ini? Siapakah yang mendengarkan perumpamaan ini? Tentu bukan kita. Orang pertama yang mendengarkan perumpamaan ini, yang berkumpul pada saat ini. Dan ini sangat penting Bapak Ibu untuk menjawab siapakah mereka, karena mereka yang disebutkan di sini berkaitan dengan pesan perumpamaan yang kita dengarkan pada saat ini. Dan untuk menjawab siapakah mereka pada teks ini yang mendengarkan perumpamaan ini, tentu kita mundur sedikit ke belakang yang menjadi latar belakang lahirnya perumpamaan ini. Yang pada nas sebelumnya berbicara tentang Yesus bersama dengan para murid sudah sampai di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Dan di Bait Allah, Yesus memporak-porandakan segala orang yang menggunakan Bait Allah dengan tidak benar. Di situ Yesus berkata, Bait Allah yang seharusnya menjadi rumah doa menjadi sarang penyanyi. Yesus marah dan mengobrak akhir yang tidak benar yang terjadi di Bait Allah. Dan tindakan Yesus ini mengundang reaksi, terutama dari orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan mereka datang bertanya kepada Yesus dengan pertanyaan, dengan kuasa apakah Yesus melakukan itu? Kemudian Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan mereka, malah memberikan pertanyaan yang harus mereka jawab. Kalau mereka mampu menjawab itu, Yesus akan jawab dengan kuasa mana Yesus melakukan yang dilakukan di Bait Allah. Pertanyaan Yesus, dengan kuasa apakah Yohanes Pembaptis itu membaptis? Dari kuasa Allah atau dari kuasa manusia? Kemudian orang Farisi, ahli
Yohanes Pembaptis. Tapi kalau kita katakan dari manusia, maka kita akan dilempari oleh orang banyak, karena orang banyak percaya bahwa baptisan Yohanes itu dari Allah. Kemudian mereka kembali menjumpai Yesus dan berkata, kami tidak tahu. Padahal sebenarnya mereka tahu, tapi karena kekerasan hati mereka berkata, mereka tidak tahu. Kemudian Yesus menjawab, saya juga tidak akan menjawab pertanyaan kalian. Kemudian Yesus menyampaikan 3 perumpamaan secara khusus kepada mereka ini. Pertama, perumpamaan tentang anak, 2 orang anak, perumpamaan tentang tentara-tentara kebun anggur, dan yang ketiga ini, naskah kita, perumpamaan tentang perjamuan. Berarti pertanyaan tadi di awal, siapakah mereka yang mendengarkan perumpamaan di nas ini? Mereka ini adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama, tua-tua bangsa Israel yang dengan kekerasan hatinya menolak pekerjaan Tuhan Yesus, yang di dalam kekerasan hatinya tidak percaya kepada kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kepada mereka inilah Yesus menyampaikan sebuah pesan melalui perumpamaan, dan Yesus memakai strategi pengajaran yaitu melalui perumpamaan, karena dengan strategi inilah ada pesan yang mau disampaikan. Dengan catatan, tapi yang kita temukan ketika perumpamaan disampaikan, pesannya itu hanya satu saja. Walaupun diceritakan sampai di naskah kita ada 14 ayat, sebenarnya kesimpulan dari perumpamaan ini hanya pada ayat yang ke-14. Sebab siapa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Mari kita lihat pelan-pelan perumpamaan yang disampaikan ini kepada orang Farisi yang menolak pekerjaan Yesus, kepada orang Farisi yang hatinya keras, tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Disebutkan ada bagi-bagi di dalam 5 bagian perumpamaan yang disampaikan ini. Yang pertama, pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini berbicara Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu dengan seorang raja yang mau mengawinkan anaknya. Jadi ini hanya perumpamaan, mengumpamakan kerajaan Allah itu sama seperti seorang raja yang mau mengadakan perjamuan untuk anaknya. Jadi sesuatu hal yang sangat biasa yang terjadi pada saat itu. Dan bagian yang kedua, ketika raja ini memanggil orang-orang untuk datang ke perjamuan itu, dan kita lihat bagaimana reaksi orang yang diundang itu. Orang-orang itu tidak mau datang. Tidak disebutkan apa alasan mereka tidak mau datang. Karena itu raja ini kembali menyuruh hamba yang lain dengan pesan kepada mereka. Undangan yang pertama ini bahwa segala sesuatu itu telah disediakan. Lembu-lembu jantan, ternak piaraan telah disembelih, makanan dan minuman sudah tersedia. Intinya datanglah, makanlah, bersukacita karena segala sesuatu itu sudah tersedia. Dan apakah reaksi orang yang diundang ini? Reaksi mereka yang diundang ini, mereka membuat sebuah satu alasan tidak mengindahkan itu. Ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usaha, dan yang paling parah ada juga mereka yang menyiksa dan membunuh hamba-hamba dari raja ini. Itulah reaksi orang yang diundang oleh raja ini, dan sebenarnya ini mau mengatakan seperti inilah reaksi orang Farisi pada saat itu. Mereka pertama adalah orang-orang yang diundang itu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi mereka menolak dengan berbagai alasan, bahkan sampai kepada mereka menyiksa dan membunuh utusan-utusan dari raja yang mengadakan perjamuan. Inilah reaksi orang Israel, orang Yahudi yang menerima undangan untuk menikmati sukacita di dalam kerajaan Allah. Dan tentu saja reaksi ini membuat reaksi mereka, membuat raja ini juga bereaksi dengan menyuruh dalam murkanya untuk membunuh dan membakar katakanlah perkampungan mereka. Itu bagian yang kedua. Kita masuk kepada bagian yang ketiga dengan munculnya sebuah pertanyaan. Ketika undangan yang pertama ini tidak datang dengan berbagai alasan mereka, padahal makanan minuman sudah disediakan. Pertanyaan, apakah pesta ini akan tetap dilaksanakan? Apakah pesta perjamuan ini tetap akan berlangsung? So must go on. Pertunjukan harus terus berlangsung. Agenda yang yontang mengani alam roh mengani yontang lain, tapi pesta harus tetap berlangsung.
Bagaimana caranya kalau undangan tidak datang? Tidak ada. Kemudian digantilah undangan. Alamat undangan diganti kepada setiap orang. Di sini disebutkan siapa yang ada di persimpangan jalan, orang yang jahat, orang yang baik, undang lagi semuanya supaya masuk ke dalam perjamuan itu. Dan kebetulan orang yang kedua ini, undangan yang kedua ini, mereka semua datang. Dan di sini disebutkan mereka memenuhi ruangan itu. Ini sebenarnya Bapak Ibu menunjuk kepada ketika bangsa Yahudi Israel menolak undangan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu, jangan mereka berpikir mereka adalah orang yang penting. Jangan mereka berpikir bahwa mereka tanpa mereka perjamuan itu tidak akan dilaksanakan. Sobat betul. Ini sebenarnya membuat sebuah katakanlah pesan sederhana kepada kita. Jangan menganggap diri kita orang yang paling penting di dalam perjamuan itu. Sebenarnya diundang kita untuk datang ke perjamuan menanggapi perjamuan itu satu hal yang penting. Orang Yahudi menganggap bahwa karena mereka keturunan Abraham, perjamuan yang diadakan itu tidak akan terjadi kalau mereka tidak datang. Salah besar. Salah besar. Undangan dialamatkan kembali kepada orang lain atau merujuk kepada bangsa-bangsa di luar orang Israel. Dan kebetulan bangsa-bangsa yang diundang ini mereka datang. Mereka memenuhi ruangan perjamuan itu. Ini sebenarnya satu hal yang kita syukuri akibat kekerasan hati bangsa Israel atau Yahudi. Undangan itu dialamatkan kepada kita dan kita menerima dan bersukacita dalam undangan itu. Dan bagian yang keempat, ketika raja itu katakanlah menjumpai tamu-tamu undangannya, dan salah satu dari tamu undangan itu tidak berpakaian pesta. Dan salah satu dan pertanyaan Yesus, kenapa dia tidak memakai pakaian pesta? Dia diam saja karena memang apakah yang dimaksudkan teks ini? Karena memang Bapak Ibu, kalau kita mau menghormati tuan rumah dalam salah satu perjamuan, tentu rasa hormat kita itu akan disampaikan melalui pakaian kita, kan seperti itu. Nah, kalau kita diundang dalam sebuah undangan atau apapun itu, kita menghormati orang yang mengundang kita, dan rasa hormat kita itu salah satunya kita sampaikan melalui pakaian yang layak, pakaian yang menghormati tuan rumah. Tetapi di sini disebutkan ada orang yang tidak memakai pakaian pesta. Sebenarnya ini menuju kepada undangan itu sudah diterima sebagai salah satu anugerah, tapi dia masuk ke dalam perjamuan itu dalam sebuah ketidakhormatan kepada anugerah Tuhan itu. Dia menganggap dia masuk ke dalam perjamuan itu dalam sebuah pemahaman dirinya sendiri, bahwa dia diundang ke situ karena memang dia layak untuk masuk ke dalam perjamuan itu. Tetapi Yesus berkata melalui perumpamaan ini, bukan, kita masuk ke dalam perjamuan itu karena memang kita sudah dilayakkan. Jangan menganggap diri layak untuk masuk kepada perjamuan itu. Dan yang terakhir, bagian yang kelima masuk kepada kesimpulan. Ketika yang pertama tadi, yang keempat tadi yang tidak berpakaian pesta dihukum, yang kelima masuk kepada kesimpulan sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini yang merupakan kesimpulan pada perumpamaan ini. Dan kita masuk Bapak Ibu kepada hal yang lebih praktis dalam kehidupan kita. Pertama tadi sudah disampaikan, perumpamaan ini ditujukan kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, dua bangsa Israel yang dalam kekerasan hatinya menolak memberikan tanggapan yang positif kepada pekerjaan Tuhan Yesus. Dalam kekerasan hatinya, dalam kebutaan akal dan pikirannya, mujizat sudah terjadi, tapi mereka memberikan tanggapan yang demikian jahat, yang demikian negatif kepada pekerjaan Tuhan Yesus. Sudah ada berbagai mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya tanggapan mereka adalah tanggapan langsung bertobat atau langsung percaya, tetapi dalam kekerasan hati mereka, sekali lagi mereka menolak pekerjaan Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya memberikan peringatan kepada kita yang juga mendengarkan perumpamaan ini. Berilah tanggapan yang baik, berilah respon yang baik ketika Tuhan memanggil kita untuk mengikuti suatu perjamuan. Mungkin perjamuan yang dimaksudkan ini bukan perjamuan seperti seorang raja di dalam perumpamaan ini, tetapi setiap panggilan-panggilan yang mengajak kita untuk bersekutu dengan Tuhan, menikmati perjamuan surgawi, itu adalah sesuatu panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita diundang untuk masuk kepada sukacita menikmati persekutuan itu. Tetapi begitu banyak orang yang dalam kekerasan hatinya
dan di dalam katakanlah keteguhan hati dan pikirannya menolak untuk datang menikmati perjamuan. Satu hal yang mengingatkan kita, hargailah, berilah respon yang positif. Jangan terlalu banyak alasan untuk menolak datang kepada perjamuan yang telah diberikan Tuhan atau persekutuan-persekutuan yang memuji kemuliaan Tuhan. Karena begitu banyak kebaikan orang-orang yang memberikan alasan untuk tidak datang menikmati perjamuan itu. Ada mungkin berkata, saya akan menjadi katakanlah orang yang sungguh-sungguh percaya menanggapi panggilanmu ketika anak-anak saya sudah berhasil semuanya. Saya akan memberikan waktu, pikiran, tenaga saya untuk menanggapi undangan Tuhan ketika kehidupan kami sudah semakin baik. Begitu banyak alasan-alasan yang kita berikan. Tetapi kita ingatkan kembali pada teks ini. Jangan sekali-sekali memberikan tanggapan yang negatif, tanggapan yang tidak benar ketika masih ada kesempatan. Apalagi pada saat-saat ini, Bapak Ibu, kita memasuki tahap-tahap akhir, masa-masa akhir, di mana kesempatan untuk memberikan tanggapan itu semakin sedikit, kesempatan untuk memberikan tanggapan pada panggilan Tuhan itu semakin sempit. Dan kita diperkenalkan karakter raja pada teks ini, di mana dua kali dia murka. Pertama murka kepada orang yang pertama, undangan yang pertama, membakar kampung-kampung mereka, dan yang kedua murka kepada orang yang datang tapi tidak berpakaian pesta. Sebenarnya mau mengingatkan kita bahwa hari-hari yang kita miliki pada saat ini adalah hari-hari yang sedikit, hari-hari yang sempit untuk memberikan tanggapan yang benar kepada undangan Tuhan. Karena itu kita mengaminkan dan meyakinkan diri kita berikan tanggapan yang baik, respon yang baik kepada undangan Tuhan yang selalu diberikan kepada kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu, nama poso jemaat yang terkasih, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Tentu mari juga kita pastikan kita ini, kalau disebutkan orang-orang yang dipilih sudah kita minta, kalau kita sebutkan orang-orang yang dipanggil kita minta, tetapi mari kita pastikan keberadaan kita, diri kita adalah orang-orang yang sudah terpanggil dan orang-orang yang sudah terpilih. Apakah artinya? Artinya Bapak Inang kita temukan, mari kita hidup di dalam sebuah nilai kerajaan Allah yang disebutkan di dalam teks ini. Karena kerajaan Allah berbicara tentang bagaimanakah kita menerima nilai dan hidup di dalam nilai ini. Kerajaan Allah bukan berbicara tentang suatu tempat, misalnya di manakah kerajaan Sriwijaya? Di Palembang. Di manakah kerajaan Ternate di Dore? Di Maluku. Kerajaan Allah itu di manakah? Bukan merujuk kepada sebuah tempat, tetapi merujuk kepada sebuah nilai. Nilai apakah itu? Nilai pertobatan, nilai keadilan, nilai kebenaran, nilai kekudusan, nilai kedamaian. Itulah kerajaan Allah itu, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita berdoa dalam doa Bapa Kami, datanglah kerajaan-Mu. Artinya apa? Hendaklah nilai-nilai kerajaan Allah itu datang dan menjadi milik kita. Kita hidup dalam keadilan, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup di dalam kedamaian. Dan kalau nanti silakan dibaca di rumah. Matius 5, 6, 7 ini berbicara tentang Yesus berkhotbah di atas bukit. Dan sebenarnya khotbah di atas bukit inilah yang disebutkan undang-undang kerajaan Allah. Ada beberapa nilai yang harus kita hidupi melalui undang-undang kerajaan Allah. Misalnya ketika Yesus memberikan contoh pada saat berdoa. Nilai dalam kerajaan Allah berdoa jangan diketahui oleh orang lain kalau berdoa, tapi masuklah ke dalam kamarmu dan berdoa di sana. Jangan menjadi ajang pamer dalam ritual-ritual agama. Itu nilainya. Ketika Yesus berkata dalam memberikan sedekah, tangan kanan tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kiri. Artinya nilai dalam kerajaan Allah jangan ada dalam hati kita memberikan itu supaya dipuji oleh orang lain, tetapi hendaklah itu diberikan dalam ketulusan hati. Dan ketika Yesus berkata nilai dalam kerajaan Allah itu kita tidak menghakimi, jangan melihat selumpur di mata orang lain, tapi balok dalam matamu tidak mengetahui. Itulah beberapa contoh nilai-nilai dalam kerajaan Allah yang harus menjadi milik kita, sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang terpanggil dan juga orang-orang yang terpilih. Diberkatilah kita, Bapak Ibu, yang menerima, mendengarkan firman Tuhan ini,
dan kita berdoa kita kuat untuk bisa melaksanakannya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih kami sedikit belajar tentang kebenaran firman-Mu, di mana Engkau meminta kami memberikan tanggapan yang benar, tanggapan yang positif untuk setiap undangan kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Karena memang Tuhan, keberadaan kami sering menolak dan mengeraskan hati kami untuk setiap undangan perjamuan, undangan sukacita yang Engkau berikan kepada kami. Dengan berbagai alasan kami bisa menolak. Padahal sesungguhnya kamilah orang yang pertama yang berhak menikmati sukacita itu. Tetapi ketika kami Bapa tidak menanggapi itu, tidak memberikan respon yang positif akan undangan itu, undangan itu bisa Engkau berikan kepada orang lain. Janganlah kiranya ya Tuhan, perkara yang demikian terjadi dalam kehidupan kami. Kami sudah menikmati dan sudah masuk ke dalam undangan perjamuan ini. Kami adalah orang-orang yang sudah Engkau panggil. Kami adalah orang-orang yang sudah Engkau pilih. Biarlah kami tetap berada dalam status yang demikian, sehingga Tuhan kami bisa tetap menikmati sukacita dalam perjamuan kerajaan surga yang sudah kami nikmati melalui nilai-nilai kehidupan kami. Ketika kami hidup dalam nilai pertobatan, keadilan, kebenaran, kerendahan hati, kedamaian, itulah yang nilai-nilai yang membuat kami tetap menjadi orang-orang yang terpanggil dan terpilih di dalam kehidupan ini. Kami bersukacita Tuhan untuk kebenaran firman ini. Biarlah firman Tuhan itu tidak Engkau timpakan kepada kami, karena keringanan hati dan pikiran kami untuk menanggapi undangan. Terima kasih. Terpujilah nama kami adalah orang-orang yang terpanggil. Kami adalah orang-orang yang terpilih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah sungguh sebagai korban kepada Allah dan bayarlah zakat kepada yang Maha Tinggi. Marilah kita memberikan persembahan kita.
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Pergilah, jadilah berkat dan peduli terhadap semua orang. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya